Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok video kami yang berjudul Universalitas Islam yang Rahmatan lil Alamin dan Toleransi. Perkenalkan, saya Tiara Nubiatis sebagai moderator dan teman saya yang di sebelah sebagai pemateri, Tasya Novika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Novika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu Universitas Islam yang Rahmatan lil Alamin dan Toleransi. Setiap agama memiliki strategi, visi atau dakwah sehingga nilai agama tersebut bisa diterima dan diamalkan oleh pemeluk-pemeluknya. Pada daratan praksis di masyarakat, ketika penyebaran agama melalui misi-misi atau dakwahnya terjadi gesekan atau saling curiga antara pemeluk agama-agama karena penyebaran melalui dikhawatirkan akan terjadi pemertadan atau konferensi agama. Kenyataan ini bisa dimungkinkan terjadi jika masing-masing pemeluk agama tidak memahami pentingnya harmonisasi antara umat beragama. Aktivitas dakwah adalah perubahan sosial dan pencerahan terhadap umat Islam. Kadang-kadang istilah dakwah salah memahami sebagai bentuk proyeksi besar-besar untuk masuk agama Islam. Bahkan istilah dakwah sendiri dianggap sebagai cara Islam dalam mempengaruhi. Dakwah diri dianggap sebagai cara Islam dalam mempengaruhi orang selain Islam untuk memeluk Islam dalam konteks kehidupan antar umat beragama. Istilah dakwah dan misi merupakan istilah yang sering dibicarakan orang seperti pada konferensi meja bundar. Baiklah, saya akan melanjutkan. Orang yang berbeda keyakinan dan menjadi pedoman bagi para pemeluk agama-agama, dakwah kadang-kadang ditujukan kepada orang yang sudah beragama, sehingga jika terjadi konvensi agama, umat beragama mengalami ketegangan dan ada potensi kerusuhan sosial. Ketegangan beragam tidak semata-mata diakibatkan oleh para dakwah yang konservatif, tetapi pemahaman dan sikap pemeluk agama yang masih kurang menghayati pentingnya menghargai perbedaan keyakinan dalam beragama. Di samping itu, sebagai penduduk isi kandungan dalam surat Al-Kafirun, ada ayat yang menegaskan tiada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ayat ini sangat menekankan demokrasi dalam memeluk agama. Artinya, Islam tidak memperkenalkan. Ayat ini sangat menekankan demokratisasi dalam memeluk agama. Artinya, Islam tidak memperkenankan memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Ini sebagai bukti bahwa Islam sangat menghargai toleransi beragama. Islam adalah agama perdamaian. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengajarkan sikap untuk menghargai, menghormati perbedaan keyakinan dan pendapat. Ajaran perdamaian itu merupakan inti dari toleransi beragama, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama harmonisasi. Umat beragama sebenarnya tidak terfokus pada antar umat beragama, tetapi juga inter umat beragama, karena dalam tubuh umat Islam terdapat beberapa perbedaan penafsiran teks keagamaan maupun praktik keagamaan yang beraneka ragam. Harmonisasi antar umat beragama tidak hanya pada level elit agama, tetapi dilaksanakan pada level-level yang paling bawah. Pada dasarnya, para intelektual agama manapun memahami pentingnya harmonisasi antar umat beragama. Akan tetapi, bila pemahaman tersebut tidak diteruskan ke tingkat yang paling bawah, maka slogan kerukunan antar umat beragama hanya menjadi kesepakatan tertulis yang tidak membumi. Isi kandungan surah Al-Kafirun membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tentang harmonisasi antar umat beragama bersifat universal. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi dalam berdakwah tidak pernah memimpin serangan terhadap musuh, meskipun pada era Islam awal yang sering terjadi peperangan antara Islam dan kaum kafir. Islam sebagai agama yang hanif dalam penyebaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara yang keras atau pemaksaan.
terhadap pemeluk agama selain Islam. Hal ini mengingat di Indonesia memiliki agama-agama, budaya, dan etnis yang berbeda-beda, sehingga perlu kearifan dalam berdakwah. Baik, saya di sini akan membacakan sedikit surat tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّا يَرِثُهَا عِبَادِي Inna fi hadza labaqal liqaumin abidin wa ma Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Thank you for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.